ada resiko apa setelah itu. Intinya pada saat itu saya pulang, adik saya pulang, terus anak 3 itu juga pulang. Nah, nggak taunya paginya tuh rame, karena ternyata Oman tuh nggak pulang-pulang dan banyak polisi di situ. Ibunya juga nangis tanya ke kami kemana Oman gitu kan. Nggak kembali sih Oman tuh sampai pokoknya sampai pagi itu nggak kembali-kembali. Nah, terus kami bilang pada saat itu kami mainan uji nyalian itu sekitaran jam 12, habisnya acara tahun baruan itu udah selesai tahun baru lah istilahnya gitu. Di atas jam 12 itu dipastikan kalau cuma keluar gitu aja kan beberapa detik aja, jadi nggak mungkin lah sampai kemana. Tapi nyatanya Oman tuh nggak pulang-pulang, ibunya sampai cemas karena beliau itu orang kaya ya waktu itu. Bahkan beliau bilang tak kasih uang berapa aja deh siapapun yang bisa nemukan anak saya gitu. Tapi nggak ada yang bisa dilakukan, semuanya hanya nangis. Tapi tiba-tiba nggak lama, waktu itu ada aku yaitu jam 9 pagi lah, jam 9 pagi itu tiba-tiba ada suara yeay dari ujung dari ujung ya apa istilahnya itu, dari ujung kuburan itu istilah apa ya, dari pintu untuk keluar kuburan itu dia bilang yeay, itu si Oman tuh keluar dari situ. Terus langsung ibunya itu bukannya malah memeluk atau apa, itu malah dipukul. Kamu tuh dari mana aja, kenapa kamu? Hah, kok sudah pagi katanya. Ternyata si Oman itu dia itu entah gimana ceritanya, dia dari ujung situ sampai di kami itu sudah pagi gitu loh. Jadi dia itu masuk ke dunia gaib tak gimana, saya kurang tahu ya. Tapi itu pengalaman yang ya antaranya sedih, lucu, haru, ya macam-macam ya, serem juga. Nah, suatu hari pada saat kami main, saya tanya sama Oman tuh, apa sih yang terjadi sama kamu pada saat itu? Kami nunggu kamu, ibumu cemas semua sampai polisi segala nyari-nyari kamu kemana, karena nggak pulang-pulang kan, namanya anak kecil dari malam sampai pagi. Terus dengan santainya Oman bilang, nggak tahu kan, aku cuma naik sepeda sampai ujung ya, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba sudah pagi gitu. Ya itu ya kenang-kenangan pada saat saya masih kecil, tetapi ya itu buat pengalaman aja pada saat kita main. Kalau bisa anak-anak kita itu dikasih pelajaran untuk tanggung jawab, jika berangkatnya sama siapa, pulangnya juga harus sama-sama. Kak gitu, saya juga selalu menekankan itu pada anak-anak saya agar punya tanggung jawab. Jangan kalau misalnya berangkat bareng-bareng sama siapa kemana gitu, nanti pulangnya harus kayak gitu, jangan ditinggal atau apa ya. Dari pengalaman yang Oman itu ya, saya juga nyesel kok pada saat dia, jujur aja saya waktu itu sama adik saya nangis kok. Kami nangis bukan karena takut dimarahin, enggak. Kami takut kehilangan teman kami itu, pada saat itu kami khawatir ya. Kemana gitu teman kami, kok kan dari malam ya. Saya pagi kok belum kembali. Senakal-nakalnya dia alat teman kami. Ya udah itu aja ya, sampai jumpa lagi.